Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu ada dalam keadaan yang baik. Perkenalkan, nama saya Agustina Astimolo. Saya salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Saya akan menampilkan video di mana saya berperan sebagai seorang guru agama dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, khususnya untuk SMA kelas 2. Video yang saya tampilkan merupakan salah satu syarat untuk ujian praktek micro teaching. Saya harap ada saran dan pendapat dari teman-teman agar segala hal yang saya buat dapat lebih baik lagi. Harapan dari saya untuk teman-teman, jangan segan-segan untuk terus mengunjungi channel YouTube saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Anita Ilian Ceuruk, ada Ibu. Aprilia Vika Octavia Taek, ada Ibu. Benedikta M. Sempoen, ada Ibu. Clara Aprianti Salu, ada Ibu. Claudensia Delatani, ada Ibu. Deviana Sako, ada Ibu. Florida M. Polo, ada Ibu. Suputi kau. Florida Prianti Marga Koes, hadir Ibu. Franciscus A. Magoran, hadir Ibu. Gabriel Agobali, dia kemana? Kenapa ini hari tidak hadir? Dong ada pinguin Ibu. Ini pivot apa? Bilang jalan-jalan begini tidak dong kan buat menang kemarin dia dong jalan dong rayakan. Katerina Devo, Hadir Ibu. baik, berarti hari ini yang sudah hadir satu orang. Betul? Betul Ibu. Kalian harus bisa ingatkan teman, karena pelajaran ini penting untuk kalian. Bisa? Bisa Ibu. Baik, kalau bisa berarti Ibu senang. Kalau lihat teman yang pemalas sekolah itu kalian harus tegur. Jangan kalian diam lihat dia pemalas sekolah terus kalian diam. Devi, buat apa itu? Tidak Ibu. Tidak boleh. Kalau Ibu ada jelaskan di depan tidak boleh buat itu. Anak SMA. Halo Ibu. Oh, dia kok sendiri yang baca? Ya, kenapa tidak baca Ibu buku? saya baca masih ingat dulu. Ini sudah mau kuliah toh ini? Tahun depan kelas 3 sudah mau kuliah toh? Nah, itu kalau tidak kuliah bagaimana? Tidak baca buku. Ini pasti Tuhan Yesus tidak ada dalam kamu. Jadi kamu tidak berdoa pasti. Berdoa. Bangun dulu, bangun. Ayo bangun, cepat. Bangun. Anak yang tahu maju. Kau kan mau tidak baca buku, saya mau maju. Kau maju. Pimpin lagu dia, kita nyanyi pagi supaya kita semangat, oke? Lagu selamat pagi Bapak. Oke. Selamat pagi Bapak. 3. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas kamu. Selamat
Kudus. Amin. Baik, silakan kembali anak, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Baik, Ibu ulang lagi. Berarti hari ini kita belajar materi tentang apa? Gereja sebagai umat Allah Ibu. Iya, betul. Hari ini kita belajar gereja sebagai umat Allah. Namun sebelum itu, Ibu mau bertanya untuk kalian sudah ada SMA, pasti kalian tahu. Ibu minta kalian silakan ambil satu kertas atau siap satu buku, lembar baru. Siap berpoin. Ayo, ayo, pakai. Lihat ini mana baru. Tapi dia ini baik, tapi dia ini. Berpoin tidak ada. Kenapa ada sama kelas itu berpoin tidak ada, teman? Ada yang ambil. Berarti kau gabung dengan Nela. Ayo, anak SMA. Anak SMA itu harus yang nama? Baik. Sudah? Oke, jangan ribut kan? Kita belajar mengerti itu bukan ribut, ya? Jangan SMA terus kalian ribut terus. Oke, sekarang Ibu minta untuk kalian tulis. Nama kalian masing-masing yang rapi. Supaya kalian jangan lupa kalian punya nama. Ini sebesar jika orang tanya bernama Claudencia bilang Lani, kata orang panggil dia bilang Nona. Itu anak Nona. Oh baik, Aci. Sering panggil dia Aji. Sekarang sudah tulis nama? Sudah Ibu. Sekarang Ibu minta kepada kalian kira-kira apa pemahaman kalian tentang gereja? Gereja itu sebenarnya apa? Yang kalian tahu? Oke? Ibu. Ketua kelas? Penghapus di mana? Ada Ibu di sana Ibu. Oh iya, penghapus di belakang. Iya. Minta maaf, itu tidak ada. Tuliskan pemahaman kalian tentang arti dari gereja atau kalian mengerti gereja itu seperti apa? Sudah SMA kelas 2 pasti mengerti. Sudah? Sudah Ibu. Sudah atau belum? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, siapa yang sudah? Saya. Siapa yang bisa membacakan hasil tulisan? Saya Ibu. Claudencia. Ya Ibu. Gereja adalah sebuah bangunan yang digunakan oleh umat beriman untuk berdoa atau beribadah. Bangunan. Elma. Gereja adalah bangunan yang dibangun oleh umat Katolik untuk berdoa. Gereja adalah bangunan untuk berdoa. Saya Ibu. Yang satu pacar yang Anak SMA pacar apa? Pacar itu belum saja untuk pacar. ini Siapa lagi? gereja. Ada Lina. Ibu saya tadi gereja adalah umat Allah Ibu. Oh ya oke. Tadi malam tidak belajar baru. Tidak apa-apa, intinya ibu punya anak berani untuk jawab. Siapa Siapa lagi? Delviana tadi angkatan. Delviana. Gereja adalah sekumpulan orang yang diatur untuk berdoa. Gereja adalah sekumpulan orang. Sekumpulan orang yang berkumpul untuk berdoa. Yang berkumpul untuk berdoa. Siapa lagi? Makasih dulu. Sudah? Sudah. Oh iya, kasih ibu anak yang paling cantik sudah. Gereja adalah persekutuan umat Allah. Gereja itu adalah persekutuan umat Allah. Persekutuan. Oke. Jadi ini ada 5 orang yang jawab sesuai dengan kalian punya pemahaman masing-masing ya. Iya ya Ibu. Yang pertama tadi dia bilang gereja adalah bangunan. Claudencia. Kira-kira menurut Claudencia gereja bangunan itu maksudnya bagaimana? Rumah Ibu. Rumah. Iya Ibu. Oke. Claudencia bilang gereja itu bangunan. Artinya dia itu rumah. Yang kedua, gereja adalah bangunan yang dibangun untuk
silakan jawab. Elma. Itu maksudnya orang-orang Kristen, orang Katolik itu mereka berdoa itu tempat berdoa itu namanya gereja. Kalau orang Islam itu namanya masjid. Tepuk tangan untuk Elma. Yang ketiga, gereja adalah umat Allah. Ada tadi bisa jelaskan maksudnya itu apa? Maksudnya itu gereja kalau tadi itu karena umat itu sendiri adalah gereja. Umat itu sendiri adalah gereja. Yang keempat, David, gereja adalah sekumpulan orang yang berkumpul untuk berdoa. Maksudnya itu bagaimana? Orang Katolik berkumpul di gereja untuk berdoa setiap hari. Oh, itu contohnya seperti itu. Jadi contohnya gereja adalah sekumpulan orang yang berkumpul untuk berdoa. Itu ketika ada umat Katolik yang berkumpul dan berdoa. Betul. Yang terakhir, gereja adalah persekutuan. Menurut saya Ibu, gereja, mengapa saya tidak mau menjawab gereja persekutuan dengan Allah, karena gereja itu bukan hanya soal gedung atau rumah atau apa yang dibangun untuk berdoa, tetapi gereja itu adalah umat Allah. Di tempat mana saja umat Allah berkumpul untuk berdoa itu disebut gereja itu. Oke, tepuk tangan untuk semua. Berarti itu anak itu sudah pintar-pintar, itu bisa capek-capek lagi mengajar. Berarti itu keluar sudah. Iya, tadi kalian sudah jelaskan dari kelima hal ini, gereja adalah bangunan. Ya betul, gereja itu dibangun, dia itu satu rumah. Gereja itu satu bangunan yang besar sekali. Pasti kalian semua di tempat tinggal kalian ada gereja, toh? Valencia, di tempat kamu gereja lagi, nama gereja apa? Santo Theodorus Banai. Santo Theodorus Banai. Nona punya? Santa Maria Fatima Nurul. Iya. Kapela Santo Mikael ACN. Santo Mikael ACN. Ana Berta. Santo Franciscus Nami. Fatoni. Berti. Santo Petrus Hannes Manufui. Yanti. Rocky Santo Andreas Rasul Tumbahaban. Itu bangunan gereja dan dikenal dengan namanya masing-masing. Setiap gereja itu punya nama pelindung, oke? Yang kedua dia bilang gereja adalah bangunan yang dibangun untuk berdoa. Betul sekali. Gereja itu dibangun supaya setiap hari Minggu kita sebagai umat Allah, kita sebagai umat Katolik itu kita pergi berdoa, kita pergi misa setiap hari Minggu. Bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari. Sebagai anak sekolah itu jangan mama dong bangun pergi misa, kamu tidur. Tidak boleh. Bisa atau tidak? Bisa. Yang ketiga dijelaskan tentang gereja adalah umat Allah. Baik anak-anak, untuk yang ketiga inilah yang hari ini akan kita belajar. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang gereja adalah umat Allah. Kira-kira dia punya maksud gereja adalah umat Allah ini apa? Pasti kalian belum mengerti, toh? Iya. Karena ibu juga belum ngajar, jadi kalian belum mengerti. Atau bagaimana lihat? Iya. Tahu ini senyum manis sekali ya? Terima kasih. Iya, jadi penjelasan kalian ini semuanya betul. Tapi lebih khusus hari ini kita akan belajar tentang gereja adalah umat Allah. Sebelum kita belajar, ibu akan jelaskan kepada kalian tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Karena kalau kita belajar kita tidak ada tujuan maka tidak bisa. Kalian sekolah ini ada tujuan, toh? Atau tidak? Ada. Apa cita-cita mau jadi apa? Saya mau jadi guru. Guru apa? Guru agama. Tepuk tangan dulu. Nanti dia kasih itu di sini ya. Iya. Berdoa supaya Elma jadi guru agama. Bisa ya? Bisa, Ibu. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama itu setelah kalian belajar dengan ibu, kalian belajar tentang gereja sebagai umat Allah, kalian itu harus bisa mengungkapkan pandangan kalian tentang arti gereja sebagai umat Allah itu apa. Dan ibu berharap supaya belajar baik-baik, jangan ibu jelaskan di depan, supaya ketika ibu tanya, ketika teman-teman tanya, adik-adik tanya, kalian bisa mengerti. Iya. Anak SMA atau sudah SMA kelas 2? Sudah Ibu. Elak jawab, ini dia percaya diri sekali. Ini kayaknya dia mau jadi dokter. Betul ya kan? Suster Ibu. Suster. Hebat betul. Tujuan pembelajaran yang kedua yang mau kita capai di sini
sekali. Tapi setelah kalian belajar, kalian harus bisa menjelaskan arti gereja sebagai umat Allah. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, kita sama-sama berharap supaya kita semua bisa ya. Ya. Yang ketiga itu kalian harus bisa merumuskan teks kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Sebentar nanti akan Ibu bagikan dalam kaitannya dengan gereja sebagai umat Allah. Jadi hari ini kita akan tempuh 3 tujuan pembelajaran ini. Selanjutnya ke depannya nanti akan kita belajar lagi. Oke, setelah Ibu jelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai, Ibu minta kalian semua untuk bagi dalam 4 kelompok. Silakan masuk balik saja. 1, 2, 3, 4. Kelompok keempat 4 orang. Jangan ribut, tambah kursi pelan-pelan. Ama, oke biar Mama gabung kelompok 3. Saat ini sepertinya dia yang senang dengan kelompok 3. Tapi masih sekolah, tidak boleh yang ada yang nama pacar-pacar. Tidak apa tidak? Jangan pacar dulu. Ibu pada seperti itu bisa memotivasi diri. Itu salah. Motivasi diri itu dengan berdoa dan belajar. Anak lagi pas itu masa Ibu. Irma, anak itu salah. Kenapa tidak? Kita harus pacaran seperti itu. Itu tidak boleh. Dengar. Iya, Ibu. Ini anak dong buat ibu ketawa pagi-pagi ngomong pacar itu apa? Pacaran itu teman bicara. Halo, ibu Pacaran bicara. bicara. Oke. Ibu silakan pacar. Ya, ibu masih jomblo. Ibu Ibu juga masih masih setia dengan Tuhan dan ibu masih mau setia. Ibu, Ibu kemarin katanya bisa dipakai juga. Ya kak, ibu sudah lepas karena dia sudah dengan orang lain. Jangan ribut, jangan ribut. Tidak sah. Ibu pasti menangis. tidak. Ibu menang satu hari, saya sendiri tidak menang. Ibu Ibu kuat. menangis loh ibu. Iya. Ibu kuat karena ada Tuhan toh. Ya, kembali coba sini. Kembali ke laptop. Oke, sekarang ibu minta satu orang yang berani. Ibu mau lihat kira-kira di kelas A ini siapa yang berani untuk baca. Saya. Ayo, kalian siap. Dia ini mau cari suster, jadi dia berani. Suster apa? Ya ada pacar sih. Iya, ibu akan bagikan cerita ini untuk tiap-tiap kelompok. Silakan kalian baca. Nanti silakan dengar lagi Ella baca supaya kita bisa mengerti. Ella, silakan baca. Yang lain dengar baik-baik. Judul cerita di mana ada gereja. Ada seorang turis dari Eropa mencari-cari gereja di suatu kota kecil di negara Amerika Latin pada hari Minggu. Ia ingin sekali mengikuti misa kudus pada hari Minggu itu. Ia sudah mencarinya di mana-mana, tetapi belum juga menemukan. Ia berpikir di suatu negeri yang penduduknya 100% Katolik seperti di Amerika Latin ini seharusnya cukup mudah untuk menemukan sebuah gereja. Sesudah lama mencari, akhirnya ia bertanya kepada seorang anak yang kebetulan dijumpainya di jalan. "Nak, di mana kiranya ada gereja di sini?" Anak itu menjawab, "Gereja? Oh iya, malam ini ada di rumah Pak Lobato. Besok malam di rumah Tante Luciana. Lusa malam belum ditentukan." Turis itu terbengong-bengong mendengar jawaban anak itu. Masa gereja dapat berpindah-pindah? Tetapi karena hari sudah mulai malam, ia tidak mau bersoal jawab dengan anak itu. Turis itu hanya meminta ditunjukkan ke gereja di rumah Pak Lobato itu. Anak itu menyanggupinya. Kebetulan sekali ia memang sedang dalam perjalanan ke gereja di rumah Pak Lobato. Ketika mereka muncul, banyak orang telah berkumpul. Semua orang kelihatan sangat sederhana
dan rumah Pak Lobato juga sangat sederhana. Tetapi suasananya sangat akrab. Turis itu disalami dan diterima dengan penuh rasa persaudaraan. Upacara ibadat sangat meriah, menyapa dan penuh keakraban. Sangat mengesankan. Tiba-tiba turis itu merasa bahwa ini sungguh suatu gereja. Gereja yang dia cari sebenarnya hanya suatu gedung mati. Di sini ia sungguh menemukan suatu gereja yang hidup. Di dalam gereja seperti ini, ia merasa Tuhan sungguh hadir. Ia sungguh merasakan roh Tuhan berhembus di sini. Apalah artinya sebuah gedung gereja? Gedung hanya sebuah simbol dari gereja yang sesungguhnya, yaitu suatu persekutuan umat Allah yang dipersatukan oleh Roh Kristus. Sudah Ibu, Terima kasih Tuhan Yesus selalu kembali. Baik, sudah dengar cerita yang tadi Ella baca? Sudah Ibu. Sudah baca juga? Sudah Ibu. Oke, kalau kalian sudah baca, sudah dengar tadi Ella baca, sekarang Ibu minta kalian tulis masing-masing kelompok. Silakan tentukan yang ketua kelompoknya siapa? Sudah Ibu. Dari kita. Tidak tolong. Oke, satu orang silakan tulis pertanyaan. Oke, silakan tulis langsung di situ. Pertanyaan pertama, bagaimana gambaran gereja yang terungkap dalam cerita tadi? Bagaimana gambaran gereja yang terungkap dalam cerita tadi? Sudah? Sudah Ibu. Yang kedua, apa artinya gereja sebagai umat Allah berdasarkan cerita tadi? Apa artinya gereja sebagai umat Allah berdasarkan cerita tadi? Sudah? Ya Ibu. Semua sudah tulis? Sudah Ibu. Oke, Ibu jelaskan pertanyaannya. Jadi kan tadi anak-anak kalian sudah dengar cerita yang dibacakan, Ibu juga sudah bagi kasih kalian lembar cerita itu. Jadi silakan kalian dalam kelompok, kalian berembuk, kalian baca ulang lagi cerita yang tadi Ibu kasih. Kemudian silakan jawab pertanyaan yang tadi Ibu berikan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana gambaran gereja yang terungkap dalam cerita di atas. Kira-kira maksud gereja yang terungkap dalam cerita di atas itu apa? Yang kedua, apa artinya gereja sebagai umat Allah? Kira-kira arti gereja sebagai umat Allah berdasarkan cerita tadi itu apa? Silakan kerja, Ibu kasih waktu 5 menit. Tidak ada itu tidak betul anak, itu betul yang lain dulu. Oke, silakan kerja.
Sudah? Belum Ibu, masih kerja. Sudah anak-anak? Sudah Ibu. Kelompok 2 Adelia? Sudah Ibu. Kelompok 3? Belum Ibu. Belum? Oke, kerja pelan-pelan. Waktunya 2 menit lagi. Kenapa kita? Jangan dulu. Claudia, suster? Belum Ibu. Jangan ribut Nona, Ana Berta, Aprilia. Sudah Ibu. Sudah? Tunggu, Claudia masih kerja. Oke, sambil kalian kerja, silakan kalian dari masing-masing kelompok tentukan nama kelompok kalian itu apa. Iya. Sudah anak-anak? Oke, kalau sudah masih dengan kelompok yang sama, silakan masing-masing kelompok keluarkan kitab sucinya. Ada bawa kitab suci atau tidak? Siapa yang tidak bawa kitab suci? Banyak Ibu. Kenapa tidak bawa? Lupa Ibu. Anak SMA bagaimana bisa lupa? Anak Anak Berta, minggu depan Ibu masuk semua kitab suci sudah ada di atas meja. Bisa? Bisa Ibu. Betul ya Clara? Di kelompok mana yang ada kitab 2? Di kelompok mana? Satu Ibu kan kamu punya satu. Yang lain tidak bawa kitab? Anak Berta? Oke, berarti setelah kalian kerja pinjamkan untuk mereka ya? Ya. Oke. Pertanyaannya, Ibu minta kalian untuk silakan buka Kisah Para Rasul bab 2. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47.
Sudah? Oke, setelah kalian buka, silakan berembuk dengan teman-teman, diskusikan bersama teman-teman. Kalian baca Alkitabnya. Coba semua sekarang baca kitab suci. Baca dulu. Atau biar satu orang maju baca supaya teman-teman yang tidak ada kitab suci bisa dengar. Clara maju. Ayo, baca. Silakan baca. Tolong perhatikan teman-teman. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu diberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan kembali. Terima kasih Ibu. Setelah kalian dengar, silakan baca lagi satu kali. Baca dulu supaya diberikan lagi ada 2 pertanyaan. Oke, sambil dengar pertanyaan, yang lain baca, yang lain tulis pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara hidup jemaat yang pertama berdasarkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47? Ulang Ibu. Bagaimana cara hidup jemaat yang pertama? Sudah? Bagaimana cara hidup jemaat yang pertama berdasarkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47? Sudah? Sudah Ibu. Nomor 2. Bagaimana cara umat perdana memuji Allah dalam perikop di atas? Bagaimana cara umat perdana memuji Allah dalam perikop di atas? Memuji Allah dalam perikop di atas. Sudah? Bagaimana cara umat perdana memuji Allah dalam perikop di atas? Delvi sudah? Sementara tulis? Nona? Sudah? Baik, silakan kalian lanjut kerjakan pertanyaan yang tadi diberikan. Baca kitab suci baik-baik, mengerti baik-baik, kemudian silakan jawab 2 pertanyaan yang tadi Ibu beri. Waktu 5 menit Ibu berikan dari sekarang. Silakan kerjasama supaya bisa jawab pertanyaan yang ada. Setelah itu pinjamkan Alkitab untuk teman-teman. Mereka ini sudah SMA kelas 2 tapi mereka lupa. Tidak tahu ibu punya anak manis dong.
Sudah ada dia? Belum Ibu. Silakan baca dengan teman-teman ya, kerjasama. Sudah kering? Jangan ribut. Diskusi bukan ribut. Sudah? Benedict. Kerja sama terus. Bagaimana Berta? Yang mau mereka kerja dulu, setelah itu baru dijalankan kepada kami. Sudah? Belum Ibu, belum. Clara? Sementara tadi. Ajak Frans untuk dia diskusi juga. Supaya bagaimana Berta? Clara? Dia pernah ke France, Ibu. Dia bernama siapa? Ama? Iya, pergi Sama Gaurang. dia Frans. Kamu panggil Frans? Iya. Tidak apa-apa, intinya dia ada nama. Ada itu satu yang nama Frans sama dia. Iya, baik. Sudah ada yang selesai? Siapa nama Ibu? Adelia? Sudah Ibu. Sudah? Iya Ibu. Clara sudah, Clara? Hampir selesai. Hampir selesai. Hampir Kerja siap. baik-baik. Supaya jawabannya juga baik. Iya Ibu. Bagaimana Nana? Sudah Ibu makan bisa. Terima kasih. Iya. Cepat ya, jangan lama-lama. Sudah? Belum, Ibu. Ini sudah lewat dari 2 menit ini? Belum? Belum. Sambil kerja pelan-pelan, nanti kelompok dari Claudensia yang akan presentasi pertama dan yang terakhir adalah anak Berta. Karena mereka tidak ada di kitab suci, jadi harus pinjam kitab suci teman-teman pun. Silakan kerja baik-baik.
Bagaimana? Sudah atau belum? Sudah Ibu. Sudah? Valencia sudah? Sudah Ibu. Clara? Sudah Ibu. Adelia? Sudah Ibu. Aprilia Vika? Oke. Kalau begitu, sambil Aprilia Vika mereka kerja, kelompok 1 silakan maju presentasi supaya kita dengar. Ayo. Ibu masuk pendepan. Kita tahu. Dari Valencia mereka, kan dia mau jadi suster, jadi dia harus tampil dahulu. Ya Ibu. Sudah? Kami maju semua Ibu. Oke, kalian semua maju. Maju. Sudah? Ayo, Benedikta. Dari yang pertanyaan pertama Ibu. Dari pertanyaan pertama, dari cerita kemudian kitab suci itu. Ya Ibu. Sebelum perkenalkan dulu, kata kelompok perkenalkan nama kelompok itu kelompok apa? Kelompok kalian? Sandro atau Santa? Santa Teresia. Oke. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Benedikta. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Benedikta. Perkenalkan, nama kelompok kami Santa Teresia. Oke, baik. Kelompok Santa Teresia. Teman-teman, mari kita dengarkan presentasi dari kelompok Santa Teresia. Kita beri tepuk tangan dulu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik. Ya, silakan. Terima kasih. Langsung saja. Bagaimana gambaran gereja yang terungkap dalam cerita tadi? Jawabannya, gambaran gereja yang terungkap dalam cerita tadi adalah gereja bukan gedung, tetapi yang disebut dengan gereja adalah kumpulan orang-orang beriman untuk berdoa dalam nama Tuhan. Disitulah disebut sebagai gereja. Nomor 2, apa artinya gereja sebagai umat Allah berdasarkan cerita tadi? Arti gereja sebagai umat Allah berdasarkan cerita adalah apabila umat Allah berkumpul untuk berdoa dalam nama Tuhan, maka itu adalah gereja sebagai umat Allah. Yang kedua, bagaimana cara hidup jemaat? Yang pertama berdasarkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat berdasarkan kitab suci. Pertama-tama mereka memberi diri dibaptis dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nomor 2, bagaimana cara umat perdana memuji Allah dalam perikop di atas. Cara jemaat perdana memuji Allah, yang pertama mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Oke. Sekian. Tepuk tangan dulu. Baik, kalian tiga tetap di depan. Ada satu pertanyaan yang Ibu memberikan kepada kalian tiga. Tadi kalian sudah kerjakan berdasarkan cerita dan juga berdasarkan kitab suci. Sekarang Ibu minta dari kalian tiga. Silakan siapa yang mau jawab, terserah. Ibu minta kira-kira berdasarkan cerita dan juga teks kitab suci yang kalian baca, pesan apa yang kalian dapat? Pesan yang kami dapat adalah yang dimaksud dengan gereja itu dia bukan hanya sebatas bangunan atau dia bukan hanya rumah yang dimana setiap orang berdoa dia pergi ke itu rumah, tetapi yang dimaksud dengan gereja berdasarkan cerita dalam kitab suci itu adalah di mana umat-umat Allah berkumpul untuk berdoa. Di situ disebut sebagai gereja. Kita tepuk tangan dulu, ayo tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Ibu. Baik, kelompok 1 presentasi dengan bagus. Ya, sekali. terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 2. Terima kasih. Ayo semua maju. Tepuk tangan lepas. Buat baik supaya dia selesai lepas. Oke, silakan perkenalkan nama kelompok kalian. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Clara. Kami dari kelompok Santa Clara akan mempresentasikan hasil Oke, diskusi. baik, Santa Clara. Langsung jawab pertanyaan saja. Yang pertama, gambaran gereja bukan saja soal gedung, namun gereja itu ada di mana saja, sebab
gereja sebagai umat Allah berdasarkan cerita di atas adalah karena umat sendiri adalah gereja. Jadi kita dikatakan sebagai gereja. Oke. Yang kedua, cara hidup jemaat yang pertama berdasarkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 tersebut adalah pada zaman itu mereka bertekun dengan pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang kedua, cara hidup umat jemaat perdana memuji Allah dalam perikop di atas adalah mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah untuk memuji Allah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu semua, tepuk tangan. Oke, kalian sudah jawab dengan baik pertanyaan yang pertama berdasarkan cerita dan juga teks kitab suci. Sekarang pertanyaan dari Ibu. Kira-kira kalian sebagai umat Allah, tindakan konkret apa yang bisa kalian lakukan di lingkungan atau prodi kalian sebagai umat Allah? Silakan satu orang mewakili teman-teman berusaha. Ana Berta. Iya. Iya, ada Lina. Tindakan saya sebagai umat Allah di lingkungan saya, misalnya ada umat yang mau pergi ke gereja tapi dia masih malu-malu atau apa, atau itu saya akan memberikan pemahaman bahwa kita sendiri adalah gereja. Jadi kalau mau pergi ke gereja jangan malu-malu karena kita sendiri adalah umat Allah. Oke, tepuk tangan dulu. Ayo semua tepuk tangan semua ini kenapa? Oke, selamat kembali. Kelompok 1 kelas sudah presentasi dengan bagus. Sekarang kita dengar presentasi dari kelompok 3. Ayo. Sama juga nanti kita kalian baca. Deviana, silakan kalian perkenalkan nama kelompok kalian, kemudian jawaban kalian. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi, Devi. Kami dari kelompok Santa Adelaida akan mempresentasikan Santa mana? Santa Florida tidak ada. Tidak ada. Santo Agustinus. Akan mempresentasikan. Oke. Iya. Nomor 1, bagaimana gambaran gereja yang terungkap dalam cerita tadi? Gereja bukan sebuah gedung, tetapi gereja adalah kumpulan orang-orang untuk berdoa. Nomor 2, apa artinya gereja sebagai umat Allah berdasarkan cerita tadi? Gereja Allah merupakan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang berikut, bagaimana cara hidup jemaat perdana berdasarkan kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 4 sampai 47. Cara hidup jemaat pertama yaitu yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang ketiga, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan bersuka. Oke, terima kasih. Masih dalam keadaan yang sama ini juga masih ada satu pertanyaan. Terkhusus untuk hal yang berbeda. Sebagai siswa kelas SMA kelas 2, kira-kira menurut kalian tindakan apa yang bisa kalian buat sebagai seorang siswa kelas SMA kelas 2 yang menunjukkan bahwa kalian itu adalah anggota
gereja yang dimana adalah umat Allah sendiri? Menurut saya tindakan yang dilakukan itu kalau pada saat lagi kor untuk tamu di gereja kita harus aktif. Iya. Tepuk tangan dulu semua. Ayo tepuk tangan semua. Ayo jangan kembali. Iya, kita dengar dari kelompok terakhir, kelompok 4. Ayo maju. Mereka ini paling semangat sudah. Dalam kelas mereka tiga paling semangat sudah. Diskusi juga suara besar sekali. Dan mereka tiga paling semangat. Di mana nih? Di sini saja. Ya, baik. Tidak, saya Silakan perkenalkan nama kelompok kalian, kemudian bacakan. berkenalan dulu. Iya. Nah, gitu. Oke. Baik, perkenalkan kami dari kelompok Santa Ana karena hari ini adalah hari raya memperingati apa? Menggantikan hitam dan dosa. Jadi kami punya nama kelompok Santa Ana. Baik. Ya, saja silakan. Terima kasih Bu, terima kasih teman-teman sudah memberi kesempatan kami untuk maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada materi saya persilakan. Langsung jawab saya. Iya. Gambaran gereja yang terungkap di Dalam cerita di di dalam atas. cerita di atas adalah mengungkapkan bahwa orang berdoa itu tidak harus di gedung yang mewah atau di tempat yang berfasilitas bagus, Iya. tetapi berdoa itu di mana saja bisa dilakukan, entah di bawah pohon atau di rumah yang sederhana pun bisa. Yang penting di tempat itu kita berkumpul untuk memuji Tuhan. Jawaban yang kedua, apa artinya gereja sebagai umat Allah? Arti gereja sebagai umat Allah itu seperti apa namanya? Gereja itu adalah umat Allah. Contohnya sekarang kan marak dengan adanya pembangunan gereja di daerah-daerah Jawa. Kalau seandainya gereja itu hanya gedung, berarti kita sudah punah. Katolik sudah punah karena gereja sudah dibohong oleh oknum-oknum tertentu. Tetapi gereja tetap ada karena gereja merupakan umat Allah yang hidup sampai dengan saat ini. Oke. Dari kitab suci Dari kitab suci. dari kitab suci di atas, yang pertama itu bagaimana cara hidup jemaat yang pertama. Mereka semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang kedua, bagaimana cara umat perdana memuji Allah berdasarkan perikop di atas. Mereka memuji Allah dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul di tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Oke, semua tepuk tangan dulu. Oke. Terima kasih pemateri. Terima kasih untuk anak-anak. Mereka ini kelompok yang paling aktif sudah. Jadi mereka diskusi juga, mereka bersuara itu besar. Terima Itu apresiasi tiga kalian bisa jawab. Oke, satu pertanyaan untuk kalian bertiga. Pertanyaannya masih mengenai gereja sebagai umat Allah. Nah, di sini ibu minta kalian kira-kira berdasarkan kalian tiga punya pemahaman, silakan satu orang menjawab. Kira-kira makna atau pesan apa yang kalian dapat berdasarkan cerita dan juga teks kitab suci yang tadi kalian baca? Baik Ibu, makna yang dapat kami petik dari cerita dan dari teks kitab suci, kembali lagi bahwa gereja itu bukan hanya sebuah gedung yang besar atau megah untuk berdoa. Gereja itu adalah kita sendiri. Jadi di tempat di mana saja, entah di bawah pohon atau di gubuk derita atau di lubang batu atau di mana saja, ada waktu atau ada kesempatan untuk kita berdoa, kita memuji Tuhan, di situ disebut gereja. Berdoa dan berkumpul. Tepuk tangan dulu, anak-anak. Ayo silakan kembali. Terima kasih, Bu. Oke, silakan kembali. Oke, sekarang akan buka berarti bukan anak muka sudah sampai naik. Sekarang semua angkat muka, semua berdiri dulu, berdiri dulu. Ayo, berdiri dulu. Frans, maju. Frans maju dulu. Ayo. Ini Benedikta punya muka juga tidak semangat lagi. Ini baru jam 9
Tepuk. Satu kali tepuk semangat begitu lah. 1 kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. 3 kali 3 kali tepuk semangat. Dua kali lagi supaya ini bisa berkesimpulan dan kita bisa lagi. Ayo. Tepuk 1 kali semangat. Satu kali tepuk semangat. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Tepuk semangat. Harus semangat. Amal 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Baik, sudah semangat? Sudah semangat, nanti tiap kali pelajaran ibu suruh anak yang lain saja. Kamu ada tugas saja bagi kamu semangat. Oke. Baik, tadi kalian sudah presentasi dengan baik sekali dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan terakhir kelompok 4. Tadi kalian punya jawaban ini, itu senang sekali karena kalian sudah bisa mengerti. Jadi betul sekali yang tadi kalian bilang bahwa gambaran gereja yang terungkap dalam cerita di atas itu seperti tadi, bahwa mereka menganggap bahwa setelah pergi ke rumah Pak Lobato, orang bule itu dia menganggap bahwa gereja itu bukan hanya soal gedung atau gereja itu bukan soal rumah, tetapi gereja itu ketika ada orang berkumpul dan orang berdoa maka di situ disebut gereja. Jadi dalam diri orang bule itu dia bisa mengerti bahwa ternyata kita itu lebih damai, hidup itu lebih damai ketika kita tahu bahwa gereja itu bukan hanya soal gedung, bukan soal satu perumahan yang besar, tapi gereja itu ketika ada perkumpulan dan di situ orang berdoa dan orang menyanyi maka di situ ada gereja. Yang kedua itu apa arti gereja sebagai umat Allah? Gereja sebagai umat Allah artinya sebuah perkumpulan yang dimana di dalam perkumpulan itu orang tidak menilai tentang gedungnya, tetapi orang lihat gereja, orang lihat ada umat Allah. Bisa? Bisa. Berdasarkan teks kitab suci yang tadi kalian jelaskan juga, bahwa bagaimana cara hidup jemaat perdana, mereka berkumpul dan mereka memuji Allah. Mereka selalu berdoa, mereka bersama-sama, mereka menjual segala harta yang mereka punya. Tujuannya apa? Untuk kembali kepada mereka. Dengan cara hidup seperti itu, mereka bisa berusaha untuk berdoa dan terus memuji Allah. Betul sekali. Kenapa? Anak BK ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Baik. Ibu rasa pertemuan kita cukup hari ini. Nanti minggu depan kita akan membahas lagi tentang konsekuensi dari gereja sebagai umat Allah. Namun sebelum itu ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Iya, Ibu. Oke. Kita kan sudah belajar tentang gereja sebagai umat Allah. Nah, tugasnya itu silakan ambil buku tugas, dicatat. Sudah. Silakan ambil buku tugas. Kalian catat tugas yang mau Ibu beri. Baik, tugasnya itu adalah Ibu minta kalian untuk kalian buatkan buku misa hari Minggu. Buku misa hari Minggu supaya setiap kali kalian pergi misa silakan bawa buku itu dan beri kepada romo tanda tangan. Nah, dalam buku misa hari Minggu itu jangan lupa kalian tulis hari tanggalnya, hari Minggu keberapa, minggu biasa keberapa, atau hari raya apa. Kemudian tulis juga isi khotbahnya, dan yang terakhir itu adalah tanda tangan dari pastor yang memimpin. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa? Bisa, Ibu. Benedikta bisa? Bisa.
bernyanyi, kemudian setelah itu kita doa dan kita kembali. Siapa yang mau pimpin nyanyi? Ayo. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidupku ini. Clara ayo maju pimpin lagu supaya setelah itu langsung doa dan kita kembali. Ayo semua berdiri. Ini sudah hampir jam 11:30. Iya, iya. Kasih Yesus, 1, 2, 3. Kasih Yesus sungguh indah. Aduh, sama-sama itu Kasih Yesus. Oke, 1, 2, 3. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidup ini, sungguh manis lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oke, silakan bikin doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang telah kami dapat menjadi bekal untuk masa depan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. kasih. Kenapa Clara ketawa ini? Oke, silakan. Jangan